Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Kepada yang terhormat al-ulama warasatul anbiya, bakiai bunyai ustadz ustadzah dai daiyah mubalik mubalighah, para guru agama yang selalu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah, juga non muslim yang sempat mendengar melihat dakwah saya di YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam Jumat Kliwon ini alhamdulillah kita masih dapat bermuajahah, berkumpul di sini majelis dalam rangka dakwah Islam yang berkaitan tentang tokoh dan sejarahnya. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak besok insyaallah kita diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung, Kiai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun jauh pelosok daerah Nusantara Indonesia, juga bersama YouTuber Tumiran Handoko. Jangan lupa subscribe. Terima kasih kepada keluarga Bopo Tumiran Handoko, Bopo Katirin, juga semua yang hadir di dalam majelis ilmi ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bobot bibit bebet. Bobot artinya punya kekuatan, punya kualitas, punya daya tahan. Bibit artinya adalah keturunan yang baik, keturunan yang kuat. Kalau dalam bahasa agama namanya wanasabiha. Bebet punya kualitas, iki bakale sok piye, iki bakale sok dadi apa. Ayam kalau kualitasnya itu super, maka anaknya nanti akan jadi jago yang bagus. Padi kalau padinya itu berkualitas, maka isinya si anak padi juga akan berkualitas. Kalau dalam bahasa sekarang namanya SDM, sumber daya manusia. Yang saya ungkap adalah bibit bobot bebet dari seorang raja Pajajaran yang sangat terkenal. Berdasarkan survei saya kemarin waktu dakwah di Bogor, di area Bojonggede, saya sempat dialog dengan beberapa tokoh Sunda bahwa kemajuan Pajajaran, kekuatan Pajajaran, kejayaan Pajajaran, orang-orang Sunda umumnya terletak pada bibit bobot bebet. Itu kalau dalam bahasa Jawanya. Kita ketahui Prabu Siliwangi merupakan raja yang sangat terkenal di kerajaan Pajajaran, sehingga di dalam kisah disebutkan bahwa kerajaan Pajajaran sulit untuk ditaklukkan. Bahkan beliau Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit, pernah kecewa kepada Gajah Mada. Karena apa? Karena Hayam Wuruk pada waktu itu ingin mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi untuk menjadi permaisurinya, sehingga kerajaan Pajajaran pada waktu itu bersama Raja Lingga disuruh untuk ke Mbubat Trowulan area Majapahit
untuk disambut dengan gegap dan gempita, dengan gembira. Tapi ternyata Gajah Mada punya siasat lain. Gajah Mada terlalu ambisi untuk menaklukkan Pajajaran. Rencana yang sudah dikemas dengan baik, rencana yang sudah diteliti dengan sedemikian rupa, yang indah dan yang mempesona, dirusak oleh cara-cara Gajah Mada dengan masuknya tamu-tamu kerajaan Pajajaran ke Bubat. Oleh Gajah Mada diserang bersama prajuritnya dari Majapahit. Ini yang membuat Gusti Kanjeng Hayam Wuruk murka, kecewa, gundah gulana, sehingga dikenal dengan pertempuran Bubat atau yang dikenal dengan perang Bubat, di mana Raja Lingga dari Pajajaran meninggal, kemudian Dyah Pitaloka Citraresmi pun gugur menjadi pahlawan Pajajaran. Kembali kepada persoalan bahwa yang namanya bobot bebet bibit yang dari Prabu Siliwangi ketika beliau memperistri Nyi Subang Larang, punya anak 3, semuanya berkualitas semua. Ada Pangeran Walang Sungsang, kemudian ada Nimas Larasantang, dan Raden Kian Santang yang terkenal dengan kependekarannya dan kealimannya. 3 anaknya, Pangeran Walang Sungsang, kemudian Nimas Larasantang, dan Raden Kian Santang, ini merupakan pendakwah-pendakwah di masa kejayaan Pajajaran pada waktu itu, di mana beliau itu adalah anak dari Larasantang yang menikah dengan Arif Al-Hasim di Mekah. Kemudian di daerah Pajajaran, terutama Nimas Larasantang sebagai pelopor dakwah di dataran Sunda. Kemudian setelah menikah dengan Arif Al-Hasim di Mekah, Nimas Larasantang punya anak 2 yang cukup terkenal, yaitu Syarif Nurullah dan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati di Cirebon, merupakan pendakwah satu di antara anggota Wali Songo yang ada di Cirebon. Potensi-potensi kualitas yang sungguh diandalkan dari keluarga Trah Pajajaran, dari keturunan Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi ini dari garis ketika Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Subang Larang, kemudian mempunyai anak yang namanya Larasantang. Kemudian beliau Larasantang menikah dengan Al-Hasim. Al-Hasim dari pernikahannya dengan Larasantang kemudian punya anak namanya Syarif Nurullah dan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, Larasantang ini punya saudara namanya Pangeran Walang Sungsang yang menjadi kakaknya, dan Larasantang, Dewi Larasantang, ibunya Sunan Gunung Jati, ini punya adik namanya Raden Kian Santang. Ini adiknya ibunya Sunan Gunung Jati. Ini kaitannya dengan nasab, kualitas, bibit, bobot, bebet. Ini berpengaruh super, maka akan menciptakan yang namanya SDM, sumber daya manusia. Baik dalang, anaknya mungkin urung dalang, putune iso dalang, bapaknya dalang, anaknya belum tentu dalang, tapi cucunya biasanya dalang. Anaknya intelektual, bapaknya pasti analisis. Bapaknya musikus, anaknya pasti aransemen musik. Ini wajar dan ini sudah lumrah. Namanya adalah air jatuh. Air tidak akan jatuh dari kemana-mana, tapi jatuh ke pelimpahan juga. Wa nasabiha berpengaruh.
Kenapa? Prabu Siliwangi ketika beliau menikah salah satunya dengan Nyi Subang Larang mempunyai anak yang berkualitas, yaitu Raden Walang Sungsang atau Pangeran Walang Sungsang, Nimas Larasantang dan Raden Kian Santang, di mana Nimas Larasantang atau Dewi Larasantang ketika menikah dengan Arif Al-Hasim punya anak dua, Sarif Nurullah dan Sarif Hidayatullah, yang kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya anak satu, diantaranya Raja Banten pertama, yaitu Maulana Hasanuddin, yang kemudian nanti akan membesar menjadi terah Raja Banten, diantaranya adalah Maulana Yusuf, hingga terus sampai keturunan-keturunan yang berkualitas. Satu diantaranya, kenapa Pajajaran sulit dikalahkan? Yang menjadi pertanyaan adalah karena Prabu Siliwangi satu, intelektual, cerdas di dalam berpikir. Dua, punya pasukan khusus, di mana pasukan khusus itu selalu tanggap selama 24 jam. Yang ketiga, punya ilmu batiniah yang kuat Prabu Siliwangi, sehingga ada yang mengatakan selalu dikawal dengan macan putihnya secara bilgoibi. Kaitannya, keturunannya, dia punya Dewi Larasantang, kemudian punya anak Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati punya anak Maulana Hasanuddin yang ada di Banten, Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon mempunyai kualitas yang luar biasa. Bahkan rakyat Cina dan negara Cina pada waktu itu sungguh sangat salut kepada Sunan Gunung Jati karena bisa mempersunting putri Ong Tiniong. Hadirin yang berbahagia, resep yang diberikan Sunan Gunung Jati, resep yang diberikan oleh ibunya Sunan Gunung Jati juga, yaitu Dewi Larasantang dan Arif Al-Hasim. Kemudian Sunan Gunung Jati juga mengajarkan kepada anaknya yang namanya Maulana Hasanuddin sebagai Raja Banten pertama, yaitu ajaran beliau yang selalu diterapkan, aman somahu waqomahu imanaw wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladatsu ummuhu. Ini hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge poso Ramadan ale iman lan muhung karo Allah, mongko metu dosane wong iku kaya dene dina lahir ing kanggo garbane ibune. Tegese wong mau bersih, ora duwe dosa kaya bocah cilik, kaya bayi sing tas lahir. Kalau dalam bahasa tarjim bahasa Jawanya. Jadi kalau ajaran Sunan Gunung Jati ini diterapkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau selalu mengedepankan puasa Ramadan sebagai puasa wajib. Sunan Gunung Jati setiap menjelang maghrib mengumpulkan takjil, bahkan rela berkorban membuat takjil meskipun beliau ini seorang ulama. Jam 3:30 sore itu sudah mengumpulkan ketela, direbus, dibuat gula, kemudian dikumpulkan di Masjid Sunan Gunung Jati, diberikan kepada mereka yang puasa. Malamnya sepertiga malam akhir dari beliau dan santrinya itu mau sahur, beliau juga membuatkan bahan-bahan untuk sahur. Ibunya Dewi Larasantang selalu menjalankan puasa sunnah Senin Kamis tanpa henti. Ayahnya Sunan Gunung Jati yaitu Arif Al-Hasim juga begitu, tiada henti di dalam membaca Al-Quran. Setiap saat ada waktu selalu buka kitab suci Al-Quran. Begitu juga saudara-saudaranya, ibunya yaitu Dewi Larasantang, saudara ibunya yaitu yang bernama Pangeran Walang Sungsang dan Raden Kian Santang, selalu zikrullah dimanapun berada, selalu ingat kepada Allah dimanapun berada, dan selalu suka membaca Al-Quran
di samping dia membaca Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan dan menghafalkan di dunia ini. Juga beliau suka membantu terhadap fakir miskin dan anak yatim. Ajaran-ajaran inilah yang menimbulkan bobot bebet bibit yang berkualitas, sehingga Trah Prabu Siliwangi dengan istri satu di antaranya dengan Nyi Subang Larang punya anak keturunan yang berkualitas tinggi yang saya sebutkan tadi di dalam sejarah. Hadirin yang berbahagia, inilah pentingnya berkualitasnya suatu bibit bobot bebet, sehingga Sunda, masyarakat Sunda, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Galuh, Sumedang Larang, Kaceribonan, Kanoman, Kasepuhan, Banten terangkat adanya Trah dari Prabu Siliwangi yang menimbulkan kualitas sumber daya manusia di antara anak keturunannya. Hadirin yang berbahagia, inilah kita harus bangga, karena bagaimanapun juga Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati, seorang waliullah yang sangat bijaksana dan pemberani di dalam keadilan, menegakkan sendi-sendi keadilan di tengah-tengah masyarakat. Di samping beliau seorang ulama, beliau juga seorang raja di Cirebon. Hadirin yang berbahagia, inilah dakwah yang dapat saya sampaikan kaitannya tentang Sunan Gunung Jati dan terah-terahnya, Dewi Laras Santang dan keturunannya, saudara-saudaranya, hingga terah dari Prabu Siliwangi. Yang perlu kita acungi jempol adalah pendidikannya di dalam religi, pendidikannya di dalam agama, kemiliterannya, kedisiplinannya, kebijaksanaannya yang mengangkat bumi Pasundan menjadi jaya pada waktu itu. Oleh karena itu, kita jadikan pelajaran bahwa hidup perlu kedisiplinan, hidup perlu loyal dan cinta, dan adanya kasih sayang terhadap sesama. Jangan lupa, kita manusia suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamlah di dalam kebaikan sebelum ajal kita diambil oleh Allah. Ukirlah prasasti-prasasti kehidupan yang baik di dunia ini sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca model salawat Sunda. Allahumma sholli wa sallim ala, moga sareng-sareng, Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Terima kasih. Insyaallah jumpa kembali dengan saya Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik di Jawa Tinggrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga non pelosok jauh di Nusantara Indonesia. Jumpa kembali dari saya, dari Jambiwangi, Desa Tawangarjo, Kecamatan Wolodadi Blitar, bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Jangan lupa subscribe. Terima kasih semua yang hadir pada malam hari ini di malam Jumat Kliwon. Insya Allah kita ketemu lagi, Mbah Katirin, juga keluarga Bobo Tumiran Handoko, dan yang hadir semuanya, para jamaah, terima kasih semuanya. Sekali mereka tetap merdeka. Billahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.